Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Sidak di channel pendidikan Belajar Matematika Asyik SHP. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, yang akan kita sampaikan pembahasan soal-soal UTBK, khususnya penalaran matematika untuk materi bangun ruang, yaitu volume kerucut yang terpancung. Oke ya, langsung kita mulai. Oke, di sini udah kita siapin. Jadi ada soal kerucut dimasukkan dalam tabung. Ya, jadi kerucut berada di dalam tabung dengan ketentuan bidang alas kerucut berimpit dengan bidang alas tabung. Jadi nempel bidang alas kerucutnya, nempel bidang alas tabung. Jadi satu, ya, berimpit. Dan panjang diameternya 14. Berarti diameter tabung dengan diameter kerucut sama, 14 cm. Nah, bagian atas kerucutnya bersinggungan dengan bagian atas tabung. Jadi atas kerucut menyentuh bagian atas tabung. Nah, dengan tingginya otomatis tinggi tabung dengan tinggi kerucut sama, yaitu 81 cm. Nah, diberi perlakuan ya, jika tabungnya itu diisi air sampai ketinggian airnya itu 2/3 tinggi tabung. Jadi nggak sampai penuh ya, sampai ketinggian airnya itu 2/3 tinggi tabung. Nah, disuruh menghitung berapakah volume air dalam tabung. Oke ya. Nah, langsung kalau kita gambar ya, untuk mempersingkat waktunya kita gambar ya. Bentuknya ada tabung seperti ini, terus kerucut dimasukkan di dalam tabung. Nah, kayak gini ya. Bidang alas kerucut dengan bidang alas tabung berimpit. Tinggi kerucut dengan tinggi tabung sama, yaitu bidang atas kerucut menyentuh bidang atas tabung. Nah, diisi air setinggi 2/3 tinggi tabung. Dengan tinggi tabung dengan tinggi kerucut sama, 80 cm, dan diameter kerucut dan diameter tabung sama, 14 cm. Oke ya. Nah, kita hitung dulu tinggi airnya. Loh, berarti tinggi airnya berapa dalam tabung? Tinggi air, airnya 2/3 kali tinggi tabung kali 81. Coret 27. Oh, tinggi airnya 54 cm. Nah, kuncinya itu ya. Jadi tinggi air sekali lagi 54 cm. Oke. Nah, kita ingin menghitung berapa volume air dalam tabung setinggi 54 cm. Nah, di sini yang harus kita kuasai yaitu materi kesebangunan. Ya, kita cuplik aja ya. Bagian kerucutnya kita bentuk gambar segitiga. Ya. Kalau kita cuplik ya, kita pindah gambarnya ya ke sebelah kanan. Kita gambar gini. Nah, ini tinggi airnya. Nah, tinggi airnya 54 cm. Terus tinggi tabungnya 81 cm. Nah, tinggi air 2/3 tinggi tabung. Nah, sekarang kalau tinggi tabungnya 80 cm, tinggi airnya 2/3 kali 81 berarti 54 cm. Nah, kita langsung aja pakai perbandingan ya. Jadi tinggi air 2/3 tinggi tabung. Jadi ini tinggi airnya 2 bagiannya. Tinggi tabung dari bawah ke atas, yaitu 3 cm. Oh, berarti atasnya 1 cm. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi kalau tinggi airnya 3/4,
berarti yang bawah ini 3, atasnya 1. Dari mana? 4 kurangi 3. Kalau tinggi airnya 2/5 tinggi tabung, oh berarti tinggi airnya 2 bagian, atasnya berarti 5 kurangi 2, 3 bagian. Kalau misalkan tinggi airnya 3/7 tinggi tabung, berarti tinggi airnya ini 3 bagian, terus atasnya 7 kurangi 3, 4 bagian. Oke ya, itu cepatnya ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada 2 kerucut, yaitu kerucut kecil dengan tinggi kerucut kecilnya 1 bagian. Di sini kerucut besar. Nah, tinggi kerucut besar dengan tingginya 3 bagian. Loh, berarti tinggi air 2/3 tinggi tabung. Itu kita ganti tinggi air per tinggi tabungnya 2/3. Nah, karena tinggi air bentuknya nggak kerucut, nah kita ganti. Oh, tinggi air 2/3 tinggi tabung. Nah, kita ganti aja berarti tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut yang besar 1/3. Inilah nanti yang kita ambil. Ya, tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar 1/3. Sekali lagi 1 dari mana? Dari 3 kurangi 2. Jadi kalau tinggi air 5/9 bagian, ya berarti tinggi kerucut kecilnya ya 9 kurangi 5, 4 bagian. Oke ya, jadi yang kita ambil ini, tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar 1/3. Nah, sekarang penalarannya, untuk mencari volume air dalam tabung setinggi 54 cm, berarti kan logikanya volume air dalam tabung tingginya 54 cm dikurangi volume kerucut terpancung. Nah, itu maksudnya. Ya, kita tulis dulu ya. Jadi, volume air dalam tabung setinggi 54 cm ya sama dengan volume tabung dengan tinggi 54 cm dikurangi volume kerucut terpancung. Volume kerucut terpancung. Nah, itu ya kuncinya ini ya. Jadi volume air dalam tabung sama dengan volume tabung ya setinggi volume air dalam tabung setinggi 54 cm dikurangi volume kerucut terpancung. Nah, kita cari dulu volume tabung dengan tingginya 54 cm. Jadi bukan penuh ya, tingginya 54 cm karena yang diisi airnya cuma setinggi 2/3 tinggi tabung keseluruhan ya. Berarti sama dengan volume tabung kan pi R kuadrat T. Kita masukin pi. Nah, jari-jarinya diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 kuadrat kali tingginya tinggi air yaitu 54. Jadi sama dengan pi kali 49 kali 54. Nah, nggak usah selesai dulu ya. Siapa tahu nanti bisa disederhanakan. Oke ya, itu volume tabung setinggi 54 cm yang diisi air penuh. Nah, sekarang volume kerucut terpancung. Volume kerucut terpancung. Kita pengen mencari ini nih. Aplikasinya nanti banyak banget ya. Yang penting kita tahu untuk mencari volume kerucut terpancung itu seperti apa sih. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Oh, tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar itu 1/3 ya. Tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar. Nah, berarti untuk mencari
kerucut yang terpancung, otomatis kan kerucut gede, volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Nah, penalarannya kan gitu. Ya, jadi volume kerucut yang terpancung itu artinya bagian atasnya dihilangkan, ya, dipotong. Berarti kan volume kerucut yang besar sebelum dipotong dikurangi volume kerucut kecil. Nah, hubungannya dengan sebangunan ini nih. Tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar, kerucut kecil 1 bagian, kerucut besar 3 bagian. Yang penting perbandingannya 1:3. Nah, kalau kita bikin volume kerucut kecil dibanding volume kerucut besar, volume itu kan satuannya pangkat 3. Berarti 1/3 pangkatin 3. Jadi nanti kalau luas itu satuannya persegi. Berarti 1/3 pangkatin 2. Nah gitu tuh ya. Jadi aplikasinya seperti itu penjabarannya ya. Dari kesebangunan, tinggi dibanding tinggi, jari-jari dibanding jari-jari dan seterusnya ya. Yang penting perbandingannya ketemu ya. Apakah perbandingan tinggi, apakah perbandingan diameter, atau perbandingan jari-jari. Nah, baru dimasukin. Kalau perbandingan volumenya tinggal dipangkatin 3. Oh, berarti hasilnya 1:27. Jadi volume yang atas 1 bagian dari volume totalnya 27 bagian. Nah itu ya, itu dapatnya dari 2/3. Tinggi air dibanding tinggi tabung. Berarti tinggi kerucut kecil itu 3 kurangi 2, 1 bagian. Oke, nah sekarang volume kerucut terpancung berarti sama dengan volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil. Nggak usah nyari volumenya langsung karena perbandingannya kan udah diketahui. Oh, artinya volume besar kurangi volume kerucut kecil itu artinya selisih. Volume yang gede kurangi yang kecil. Nah, perbandingannya juga selisih, yaitu 1:27 berarti 27 kurangi 1 per. Nah, kerucut kecilnya kan jari-jarinya belum diketahui. Kalau nyari kan harus pakai perbandingan kan bangunan. Nah, kita gunakan aja udah diketahui untuk jari-jarinya kerucut besar. Kenapa? Karena perbandingan kerucut kecil dan kerucut besarnya udah ketemu 1:27. Berarti kita ambil yang kerucut besar. 27 kurangi 1 per 27 kali volume kerucut besar, yaitu 1/3 pi r, jari-jarinya sama dengan jari-jari tabung, 7 kuadrat kali T. Nah, T-nya tinggi kerucut besar atau artinya tinggi tabung, yaitu 81. Sekali lagi bukan tinggi air setinggi tabungnya ya, tapi tinggi tabung atau tinggi kerucutnya 81 cm. Nah, sekarang kita proses 27 kurangi 1, 26 per 27 kali 1/3 kali 49 kali 81 kali pi. Dari kali pi 1/3 kali pi kali 49 kali 81. 27 kali 3 81. Coret. Oh, berarti ternyata hasilnya 26 pi kali 49. Dah, nggak usah kaliin. Nah, sekarang kita gabung dengan yang di atas. Volume tabungnya V kali 49 kali 54. Volume kerucut terpancungnya 26 V kali 49. V49 sama. Oh, berarti ya, kalau kita jadiin satu, volume air dalam tabung ya, dalam tabung sama dengan, nah, volume tabungnya 49 pi kali 54 kurangi volume kerucut terpancungnya 4
Pi kali 26. Jadi kan hasilnya 49 Pi kali 54 kurangi 26. Ketemunya 49 kali Pi kali 54 kurangi 26, 18. 28, sorry. 28. Oke, nah V-nya baru kita ganti. 49 kali 22 per 7 kali 28. Ya, coret 4. Jadi hasilnya 49 kali 88. Nah, kita tinggal ngitung. 49 kali 88. 9 kali 8, 72. 32 ditambah 7, 39. 392. Berarti 2, 1, 3, 4. Oh, hasilnya 4.312 cm kubik. Ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya ya seputar volume kerucut yang terpancung. Ya, kuasai itu minimal penguasaan materi bentuk bangunan. Jadi saya ulangi, kalau tinggi air dalam tabungnya itu 5/9 kali tinggi tabungnya, oh berarti tinggi kerucut kecilnya ya 9 kurangi 5. Ya, kalau tinggi air dalam tabungnya 2/7, oh berarti tinggi kerucut kecilnya ya 7 kurangi 2. Nah, itu yang kita pakai di perbandingan. Karena nanti yang diminta volume, nah tinggal pangkatin 3. Kalau luas pangkatin 2. Oke ya. Oke, itu aja seperti biasanya. Ya, di sini ada latihan soalnya. Kalian kerjakan ya. Jadi soalnya sama, ya kerucut berada di dalam tabung. Cuman bedanya tinggi tabungnya saya ganti 192 cm, berarti tinggi kerucutnya juga sama. Diameter tabung dengan diameter kerucutnya sama 20 cm. Nah, cuman tinggi airnya 3/4 tinggi tabung. Nah, ini contohnya tinggi air 3/4 tinggi tabung. Loh, berarti tinggi kerucut kecilnya berapa? 4 kurangi 3, yaitu 1. Jadi kalau nanti diselesaikan tinggi kerucut kecil dibanding tinggi kerucut besar berapa? 1/4. Oke ya. Selebihnya kalian coba kerjain. Nanti jawabannya kalian tulis di kolom komen, nanti akan kita koreksi. Oke, semoga materi kali ini bisa membantu kalian untuk memahami dan menguasai khususnya materi bangun ruang seputar volume kerucut terpancung. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi yang lebih menantang lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.